Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema jiwani apa rohani. Nah, namun sebelumnya saya perlu memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa besok pagi jam 6 saya sudah harus meninggalkan Kota Magelang ini untuk berangkat ke Jakarta dengan mengendarai mobil. Sementara tengah malamnya kami sudah mulai berangkat ke Turki. Setelah itu dilanjut perjalanan ke Israel dan saya baru pulang tanggal 19 dan membawa sekitar 71 orang. Untuk itu saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kami bisa kembali dengan selamat. Saya menganjurkan agar sekalipun tidak ada saya, saudara tetap setia di dalam beribadah. Doakan saja saudara-saudara. Ya. Oke, baik. Saya akan mulai membahas tentang materi yang saya beri tema jiwani apa rohani. Kadangkala dua kalimat ini terjadi kesimpang siuran dan tumpang tindih. Sebetulnya kita di dalam mengikut Tuhan itu yang terbangun jiwanya apa rohaninya. Kadangkala kita sering mendengar adanya KKR atau kebaktian kebangunan rohani. Tapi ternyata yang dibangun itu bukan rohaninya, saudara. Tetapi jiwanya. Saya ambil contoh misalnya saja ketika KKR. Lalu pengkhotbahnya memberitakan nama kudus Bapak Yahweh. Itu rohani atau jiwani? Rohani. Tapi orang tidak bisa terima. Jadi sebaiknya kebaktian kebangunan jiwa, bukan kebaktian kebangunan rohani. Nah, terkadang juga kita melihat bahwa di dalam komunitas iman yang kita imani bersama-sama ini, bahkan termasuk orang-orang Kristen pada umumnya, itu yang kita perhatikan, yang kita lihat, yang menonjol itu bukan rohaninya, tapi jiwanya, saudara-saudara. Saya ambil satu contoh, ini ada WA yang masuk kepada saya akan bacakan, begini bunyinya. Shalom Pak Pendeta, jika masalah seperti ini, akarnya itu di mana ya? Ketika saya bergabung dengan salah satu denominasi atau persekutuan, tidak sinkron dengan komunitasnya. Yang disebabkan levelnya itu jomplang. Saya terbiasa bergaul dengan sesama pengusaha, yang diomongkan itu yang penting-penting saja dan nalar. Namun, ketika bergabung dengan salah satu komunitas yang katanya rohani, yang diomongkan, yang aneh-aneh, yang menurut saya tidak penting. Mereka medianya sebatas pergunjingan, hal-hal yang tidak perlu. Sedangkan saya ingin bagaimana sistem yang lebih baik dekat dengan Bapak Yahweh lewat komunitas tersebut. Akhirnya saya berpikir, kok lebih bermutu berkomunitas dengan orang seprofesi daripada segereja. Hal ini membuat trauma diri saya ketika masuk ke salah satu kehilat
saya sudah memprediksi match-nya. Dipaksakan juga membuat saya tertekan karena kurang match. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hal apa yang harus saya perbaiki dari diri saya? Terima kasih. Nah, kalau saudara mendengar WA tadi, kira-kira saudara prihatin enggak? Prihatin sekali ya. Komunitas yang seharusnya membangkitkan iman, tapi yang ada hanyalah pergunjingan. Gosip sono, gosip sini. Membicarakan si A, membicarakan si B. Yang itu tidak ada kolerasinya sama sekali dengan iman kita, saudara. Itu sebabnya kalau saya katakan, kalau kita berkomunitas dengan orang-orang yang seperti itu, jiwa kita akan tertekan, saudara. Dan tertekannya jiwa itu akan sangat mempengaruhi kerohanian kita. Bahkan kalau saya katakan seorang pemazmur sekalipun, dia bisa mengalami tekanan ketika dia berinteraksi dengan banyak orang, tetapi yang dia dapatkan itu hanyalah energi negatif. Saya sangat prihatin dengan pola yang seperti ini, saudara. Di mana-mana saya lihat jemaat masih sedikit saja ributnya terus-terusan. Perpecahan di dalamnya. Jadi saya kadang bingung, ini sakjane itu mau berkomunitas rohani atau kelompok penggerumpi sebetulnya ini. Ya. Saya akan bacakan betapa jiwa itu bisa menekan bahkan seorang pemazmur sekalipun. Saya bacakan 3 ayat dari kitab Tehillim. Tehillim 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan ada di hadapannya. Kalimat awalnya dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Di Tehillim pasal 42 ayat 12 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau mengerang dalam diriku, berharaplah kepada Elohim. Sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapanku. Jadi Bapak Ibu, selama kita tidak menjaga ucapan kita, pergaulan kita, saya katakan komunitas yang diadakan atau komunitas yang saudara miliki itu adalah tidak lebih dari komunitas duniawi, komunitas kedagingan, saudara. Satu ayat lagi, kasusnya tetap sama. Tehillim atau Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim. Sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapanku. Kita melihat dari beberapa ayat itu, ternyata setan menggunakan pola untuk menghancurkan iman seseorang melalui jiwa manusia. Makanya saya paling tidak suka kalau kita kumpul-kumpul, lalu isinya ribut, saudara-saudara. Saya paling nggak suka. Oleh karena itu, saya katakan kita harus belajar untuk menjadi orang yang memiliki kerohanian yang tinggi. Nah, saya ingin berbagi beberapa cerita lama dan melihat bagaimana saudara akan memilih dan memikirkan ini jiwani atau rohani. Coba sekarang saya akan ceritakan sebuah kisah.
Cerita pertama. Ada sebuah perusahaan yang memiliki tradisi mengadakan pesta setiap malam pergantian tahun, Old and New, dan mengadakan undian berhadiah. Perusahaan itu memiliki 300 karyawan, saudara-saudara. Dan aturan undiannya adalah setiap karyawan harus menyetor $10. Ada 300 karyawan. Jadi, karena 300 karyawan dan tiap-tiap orang harus menyetor $10, maka terkumpul berapa? $3.000. Lalu, saudara-saudara, pada malam puncak Old and New, maka pemilik perusahaan tersebut atau bosnya akan mengocok nama-nama yang tertulis. Jadi saudara nyetor $10, nama saudara masukkan ke situ. Nah nanti si bos ini akan ngambil undiannya, saudara. Kalau namanya tercantum, maka orang tersebut berhak mendapatkan $3.000. Wow, luar biasa sekali bukan? Nah, di sana ada seorang pemuda yang ragu-ragu. Dia berpikir, aku mau menulis namanya, tetapi apakah aku pantas untuk menulis namaku di kertas undian? Karena aku melihat di sana ada seorang ibu-ibu pembersih perusahaan tersebut yang tukang ngepel, tukang nyapu, dan sebagainya. Itu memiliki masalah di mana anaknya itu mengalami diagnosa bocor jantung. Dan dia tidak punya uang untuk membayar biaya operasinya. Si pemuda ini akan menulis namanya, tapi dia berpikir, layakkah aku menulis nama? Kalau aku menang, tegakah aku melihat seorang ibu yang sedang membutuhkan dana untuk operasi, dan dia tidak punya uang? Tetapi aku mendapatkan 3.000, layakkah aku seperti itu? Walaupun mengetahui bahwa hanya ada 1/300 kemungkinan nama itu bisa menang, maka pria tersebut menulis nama ibu pembersih di kantor tersebut. Dia tulis namanya, digulung, dan dimasukkan ke dalam kotak. Ketika malam Old and New yang sangat menegangkan, tiba-tiba kertas di kotak tersebut dikopiok oleh bosnya. Dan pria ini berdoa, ya Tuhan, saya berharap agar nama ibu pembersih perusahaan ini bisa muncul namanya. Kasihan kalau sampai dia tidak mendapatkan uang $3.000, maka anaknya bisa mati. Karena anaknya siap untuk dioperasi tetapi tidak memiliki uang. Dan bos perusahaan itu dengan perlahan-lahan mengambil sebuah gulungan dan dibukanya gulungan tersebut. Dan ketika gulungan itu dibuka, ternyata nama si ibu pembersih itu muncul, saudara. Dan apa yang terjadi? Seluruh ruangan itu pun meledak-ledak dan bersorak-sorak sambil memberikan selamat kepada si ibu tersebut. Lain halnya dengan si ibu. Dia menyalami ucapan selamat sambil menangis terseduh-seduh.
Dan dia berkata, saya sangat beruntung. Dengan uang ini anakku punya harapan untuk hidup. Saudaraku yang terkasih, kita melihat bahwa malam Old and New itu dilanjut dengan pesta. Dan pria itu berpikir, memikirkan tentang keajaiban yang didapat oleh ibu si pembersih ruangan perusahaan tersebut. Sambil berjalan ke dalam kotak atau menghampiri kotak tersebut, diambil dan dibukanyalah sebuah gulungan kertas yang ada di kotak tersebut. Dan ternyata di gulungan tersebut tertulis nama ibu pembersih juga. Lalu si pemuda ini coba untuk mengambil beberapa. Dan ternyata semua gulungan yang ada itu adalah nama dari si ibu pembersih tersebut. Mata dari pemuda itu pun berlinang-linang, disadari bahwa di dunia ini memang benar masih ada keajaiban. Namun keajaiban itu bukan jatuh dari langit, melainkan kita jugalah yang harus menciptakannya. Saudara yang terkasih, cerita ini berakhir sampai di sini. Tetapi di dalam cerita ini ada pesan moral di dalamnya. Pesan moralnya adalah tiap-tiap manusia masih membutuhkan uang. $3.000 bukanlah uang sedikit. Tapi ternyata orang-orang pegawai yang ada di kantor tersebut lebih memilih mengorbankan dirinya demi seorang ibu yang sedang menggumuli anaknya yang akan mati kalau tidak dioperasi. Sekarang kalau saya berhenti sampai di sini, kisah tersebut bermuatan jiwani atau rohani menurut saudara? Halo? Rohani. Bagus. Saya senang saudara langsung bisa menilai bahwa kasus tersebut memiliki muatan kerohanian yang sangat tinggi. Kenapa? Karena menyangkut nyawa seorang anak yang sedang berurusan dengan maut. Itu adalah cerita pertama. Sekarang saya akan ceritakan kisah yang kedua. Saudara bisa menilai apakah kisah ini bermuatan rohani atau bermuatan jiwani. Pada suatu siang, ketika sedang berjalan-jalan dengan seorang teman di pinggiran kota, kami melihat seorang pria tua dengan pakaian yang kumal berusaha menawarkan sayur-sayuran. Namun sayuran itu nampaknya seperti daun-daun yang sudah mulai mengering. Warnanya juga sudah mulai kekuning-kuningan. Dan sayur itu pun tidak sehat karena sudah mulai berlubang-lubang bekas gigitan serangga. Teman dari yang menulis artikel ini tanpa mengatakan apapun, dia membeli 3 ikat sayuran sekaligus. Orang tua itu berkata, sayuran ini adalah tanaman saya sendiri, sementara hujan tidak turun beberapa waktu, sehingga sayurannya mulai menguning dan saya sangat menyesal. Tapi saya harus menjual sayuran ini. Setelah kami berlalu,
Saya tanya kepada teman saya, apakah kamu akan makan sayuran ini di rumah? Teman saya berkata, tidak. Sayuran ini tidak bisa dimakan lagi. Lantas, kenapa kok kamu beli? Karena sayuran itu tidak akan dibeli oleh siapapun juga jika saya tidak membelinya. Orang tua itu mungkin tidak akan mendapatkan uang dan penghasilan apapun hari ini. Dan orang tua itu pun akan kelaparan pada hari ini. Sangat terkesan dengan kebaikan hati teman ini. Saya pun kembali ke tempat orang tua itu dan membeli sisa sayurannya yang masih ada. Orang tua itu berkata dengan gembira, saya menjual semua sayuran. Saya sampai tak tersisa pada hari ini. Terima kasih atas pembelian saudara. Saudaraku yang terkasih, walaupun sayur yang dibeli tidak bisa dimakan, kita bisa memetik pelajaran yang berharga di dalamnya. Ketika sedang ada di titik terendah dalam hidup ini, kita menginginkan sebuah karunia, sebuah keajaiban atas diri kita. Namun ketika kita mampu, apakah kita bersedia menjadi si pembuat karunia keajaiban itu? Ini yang terpenting yang harus kita renungkan. Mungkin kita senang orang lain mendapatkan keajaiban. Sementara di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan keajaiban dan kita mampu menciptakan keajaiban untuk orang itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita dengan rela berani mengorbankan diri kita untuk sebuah keajaiban agar orang itu bisa memuliakan Tuhan? Ini yang terpenting Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang di atas muka bumi ini yang dia sadar kalau dia tolong orang lain itu akan bersukacita dan orang itu akan berkata, puji Bapa Yahweh, ada keajaiban dalam diriku. Tetapi kita terlalu kemelekatan sehingga kita tidak berani menciptakan mujizat dan keajaiban untuk orang lain. Mari kita renungkan bersama. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kisah tentang seorang kakek yang menjual sayuran dan dibeli sampai habis. Ini kisah rohani atau kisah jiwani? Halo? Kisah rohani. Saya berharap saudara jawab dengan tegas ya. Ini membuktikan saudara orang yang sudah mampu untuk menilai apakah kehidupan yang kita jalani itu bersama dengan orang lain ada dalam porsi rohani atau ada dalam porsi jiwani. Makanya malam hari ini saya kasih tema jiwani apa rohani. Agar supaya kita menyadari bersama-sama. Nah, sekarang saya akan ceritakan kisah yang ketiga. Saudara tetap saya minta untuk menilai kisah ini apakah rohani atau jiwani. Di dalam kisah yang ketiga ini, saya berharap nanti saudara menjawab dengan tegas, supaya orang-orang yang ikut streaming bisa dengar suara saudara. Ceritanya begini, saudara-saudara. Pada suatu hari, ada sebuah tempat peribadatan. Seperti macam kayak kita. Dan tiba-tiba ketika sedang khotbah, ada seorang jemaat yang handphonenya berbunyi. Bunyi. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di sekitarnya menoleh dan berkata, "Hus, diam. Ini sedang khotbah. Diam."
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang dihardik ini hatinya terluka dan dia sakit hati. Sejak saat itu dia tidak beribadah lagi di tempat itu. Peristiwa ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada seorang yang membawa anak beribadah di kehilat kita. Dan saat khotbah, anak itu menangis. Namanya juga bayi, saudara. Mas menangis, nggak berhenti-berhenti. Nah, orang tuanya ini bingung, saudara. Mau dibawa keluar, nanti dia tidak dengar firman. Kalau tetap di dalam, akan mengganggu orang yang ada di dalam. Karena bayi itu nangisnya keras. Akhirnya, orang tuanya itu mengambil sikap untuk keluar. Dan berpikir bahwa nanti kalau sudah di luar, saya bisa menenangkan anak saya, baru saya akan masuk lagi. Dan ternyata ketika dia sedang jalan keluar sambil menggendang anaknya, di belakang sana ada seorang jemaat yang berkata, bawa keluar, sambil dibentak. Dan apa yang terjadi? Orang ini berkata, ya, saya akan bawa keluar dan saya tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Dan saudara tahu, orang tersebut tidak akan pernah kembali ibadah di sini. Sekalipun dari tim besok sudah berulang kali mendatangi, tetapi rasa pahit yang ada di dalam hatinya, itu membuat dia pantang untuk menginjakkan kaki di kehilat. Kasus-kasus yang sama ini sebetulnya sering terjadi di berbagai gereja atau persekutuan yang katanya persekutuan rohani. Saya pernah mendengar ada sebuah kisah dari luar sana tentang seorang tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi. Dia pernah sekali waktu masuk ke satu gereja. Dan saat itu oleh penerima tamu, karena penampilannya sederhana, penerima tamu berkata, maaf Bapak, duduknya di sebelah sana ya Pak. Jangan di depan Pak ya, ingat jangan di depan. Dan orang ini di dalam hatinya berkata, oh ternyata dalam dunia Kristen ada kasta juga rupa-rupanya. Lalu apa bedanya saya dengan mereka? Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi menginjakkan kakinya. Sama seperti saudara kita yang terluka hatinya ketika dihardik saat anaknya nangis. Dan sampai hari matinya, dia tidak pernah lagi menginjakkan kaki. Cerita ini belum berakhir, saudara. Saya akan menceritakan tentang orang yang tadi handphonenya bunyi. Ketika dihardik, diam. Ini masih khotbah, handphonenya dibikin silent, diam. Orang ini terluka hatinya. Dan saat itu dia frustrasi dan tidak lagi mau beribadah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke bar. Dia minum-minum di sana. Dan tanpa sengaja dia menumpahkan minuman dari seorang pengunjung yang lain. Dan orang ini berkata, aduh Pak, saya minta maaf ya, minuman Bapak sudah tertumpah. Tapi di luar dugaan, orang yang minumannya tertumpah itu, dia berkata, it's okay Pak, nggak apa-apa, no problem. Ya Bapak masih mikirin apa? Sudah, nggak usah gelisah, ya nggak apa-apa. Ayo duduk dulu Pak. Apakah Bapak mungkin kebanyakan minum atau banyak berpikir yang berat? Ayo saya belikan minuman lagi.
Saudaraku yang terkasih, bahkan orang tersebut berkata, apa yang bisa kami bantu, Pak? Sementara bartender menawarkan minuman gratis untuk mengganti yang tertumpah tadi. Betapa jauhnya perbandingan antara dunia luar dengan tempat kerohanian. Orang-orang yang ada di bar itu, dia bahkan menawarkan kebaikan. Sehingga orang merasa diperdulikan. Sementara di gereja, orang merasa rohaninya tinggi dan menghardik dengan hardikan yang keras, sehingga membuat orang itu terluka hatinya. Saudara yang terkasih, sekarang yang ingin saya pertanyakan adalah, kisah yang ketiga ini, kisah tentang seorang yang ada dalam gereja yang menghardik orang yang handphonenya bunyi. Ini menyangkut jiwani atau rohani? Jiwani. Wow, haleluya. Saya senang saudara bisa menganalisa sebuah kisah. Apakah kisah ini kisah jiwani atau kisah rohani? Terus pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sikap dari orang-orang yang ada di di bar tersebut, baik bartender maupun orang yang tertumpah? Apakah itu kisah jiwani atau rohani? Halo? Kurang jelas yang banter. Rohani maupun jiwani menyatu, saudara. Di sisi lain, dia menenangkan jiwa orang tersebut. Tapi di sisi lain, ucapan orang-orang yang di situ membuat semangat. Dan orang itu akan berpikir, kok lebih baik orang yang ada di luar sana daripada orang yang ada di dalam gereja. Nah, sampai di sini, apakah saudara bisa paham? Artinya apa, saudara? Artinya, kesehatian, hukum kasih, itu lebih utama dari segala-galanya. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan sebuah mimpi, saudara. Impian ini jangan saudara tafsirkan yang aneh-aneh. Saya hanya cerita saja. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mimpi. Sepertinya saya ada bersama dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Tapi saat itu saya membawa tas, koper. Sementara orang-orang yang saya kenal, seperti saudara ini kan saya kenal, mereka berkumpul mengelilingi saya. Tapi saya pada waktu itu memegang koper. Dan saat itu saya merasa ada sesuatu di mana saya harus berpisah dengan saudara semua. Seolah-olah saya akan bepergian yang jauh dan tidak pernah kembali. Ini mimpi saya loh, saudara jangan ditafsirkan yang aneh-aneh ya. Tapi ini sekedar cerita, saudara. Lalu apa yang terjadi? Pada saat itu, saya berkata, selamat tinggal saudara-saudaraku semua. Saya mengasihimu, saya mencintaimu. Jaga diri baik-baik. Maafkan saya ya, kalau selama ini mungkin sikap saya melukai hati saudara. Dan di luar dugaan, semua orang yang ada di depan saya menangis, saudara. Saya peluk mereka satu-satu dan saya katakan, selamat berpisah. Saya pegang koper itu, saya jalan perlahan-lahan, saya tinggalkan saudara. Sambil saya melambaikan tangan, dan saya katakan,
Sampai jumpa di lain waktu. Dan saya tidak tahu kapan berjumpanya. Tetapi dalam cerita itu, saudara, dalam mimpi itu, saya bisa merasakan ternyata yang namanya perpisahan itu seperti mau pecah hati rasanya. Saya jujur sangat senang sekali kalau saudara ada bersama-sama dengan saya. Berulang kali kami mendapatkan tamu dan tinggal di pastori. Tapi ketika harus berpisah, harus kembali, hati terasa berat sekali melepaskannya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara mengalami hati bahwa hari ini kita akan bersama-sama berpisah dan esok kita tidak akan pernah tahu dan melihat wajahnya kembali? Di dalam mimpi itu, saudara, saat saya melambaikan tangan, hanya linangan air mata baik diri saya maupun saudara yang ada di depan. Saya katakan, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali. Saya lambaikan tangan dan saya pegang koper, saya berjalan perlahan-lahan meninggalkan saudara. Dan saya bisa rasakan hati terasa pecah rasanya, saudara. Itu karena apa? Karena kedekatan kita dengan yang lain. Dari beberapa kisah tadi, saya mendapati bahwa kesatuan hati dan kebersamaan itu ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi. Saya berulang kali mengalami hal seperti itu, saudara. Orang yang sudah dekat, tapi ternyata harus berpisah jauh. Nggak nyaman sekali rasanya. Tetapi suka tidak suka, mau tidak mau, peristiwa itu akan terjadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita akan terpisah di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, saudara harus menetapkan hati untuk kita tetap setia, bangun kerohanian kita setinggi mungkin. Sehingga ketika terjadi rapture itu juga perpisahan, saudara. Dan perpisahan ini sudah pasti. Walaupun saya tahu ada banyak orang yang tidak percaya akan rapture, terserah. Tapi kalau saya percaya, karena kitab suci menulis, bahwa kelak akan ada orang yang satu ditinggalkan, yang satu diangkat. Orang yang kerja, satu ditinggal, satu diangkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kesatuan itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita bersatu hanya bersatu secara jiwani, tetapi bersatu juga secara rohani. Karena antara jiwani dan rohani ini saling isi mengisi. Kalau kita sadar ini adalah rohani, maka kita harus pacu. Ada pepatah Jawa, saudara-saudara, yang berkata, mangan ora mangan, sing penting kumpul. Nampaknya bodoh ya saudara kalimat ini. Tetapi pepatah ini sebetulnya akan menunjukkan nilai dari suatu kesatuan hati yang nilainya jauh lebih tinggi dari nilai apapun di dunia ini. Kesatuan hati itulah yang paling ditakuti oleh setan. Dan setan pun pernah mempergunakan pola ini untuk melawan Tuhan. Kalau saudara ingat peristiwa Menara Babel, setan menggunakan kesatuan untuk melawan kekudusan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana hidup kita di atas muka bumi ini,
waktu kita yang sudah semakin pendek ini akan kita pergunakan untuk apa? Kenapa saya katakan, kita jangan takut kalau ada kehilat yang baru, sekalipun itu dari orang sendiri. Saya sangat prihatin kalau ada seorang gembala yang merasa keberatan jikalau salah satu dari jemaatnya membentuk suatu kehilat yang baru. Dia ketakutan. Makanya saya kadang berpikir begini, saudara. Kenapa ya orang kok tidak punya mental seperti saya? Kalau saya punya mental, misalnya jemaat di sini, ada yang keluar 10 dan bikin kehilat lagi di depan situ, saya akan 100% dukung. Kenapa? Karena tidak semua orang suka dengan saya. Tetapi bisa masuk ke situ dan orang itu tetap diselamatkan. Amin. Jangan sampai kita berpikir, ya terlepas keluarnya itu karena perbedaan pendapat atau apa, bagi saya no problem. Yang penting nama Bapak Yahweh diagungkan dan dimuliakan. Itu prinsip hidup saya, saudara. Jadi saya nggak pusing kalau dari jemaat di sini mau bikin kehilat di depan situ, mau ada 10 kehilat, saya dukung, saudara. Karena bagi saya, semakin banyak kehilat, semakin kemuliaan Bapak Yahweh ada di dunia ini. Kenapa kalau muncul agama baru, kok diem saja? Ayo. Tapi giliran keluar muncul kehilat, gelisah, ketakutan. Apa sebetulnya arah yang ada di pikiran tersebut? Saya percaya kok, kalau misalkan jemaat di sini ada yang keluar bikin kehilat, ada 10 kehilat, sekalipun jemaat di sini tentu akan berkurang, no problem. Karena saya berpikir yang pertama adalah tanggung jawab saya terhadap orang-orang yang keluar dari tempat ini sudah bukan lagi jadi tanggung jawab saya. Dan yang kedua, sekalipun jemaat sedikit, Bapak Yahweh sanggup memberkati dengan segala kelimpahannya. Lalu apa yang ditakutkan? Kita menggembalakan, gembalakan saja, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai organisasi itu menjadi penghambat pekerjaan Tuhan. Itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memiliki jiwa yang besar. Sekali lagi saya akan cerita. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kami masih ada di organisasi yang bernama GAIN, Gereja Alkitab Injili Nusantara. Ada pendeta GAIN di Nias yang menyatakan diri mundur dari GAIN. Dia datang ke sini. Pak Lukas, saya menyatakan diri mau keluar dari GAIN. Loh kenapa? Ya habis dari organisasi GAIN tidak memberikan support dana. Dan ini kok ada sinode lain yang akan memberikan dana untuk pelayanan saya. Jadi saya menyatakan keluar. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Lalu Pak Pendeta ini berkata, saya meminta tolong buatkan surat pengunduran diri. Saya buat loh saudara. Saya buat. Setelah dia keluar, beberapa bulan kemudian dia datang lagi dan berkata, Pak Lukas, saya mohon maaf, apakah saya masih bisa masuk kembali ke GAIN? Oh ya bisa, kenapa tidak? Emang kenapa? Kan Bapak sudah keluar. Ya ternyata saya di PHP. Tahu PHP saudara? Pemberi harapan palsu. Di sana nggak dapat dana juga. Akhirnya dia menyatakan diri, boleh nggak kalau kami bergabung kembali? Saya bilang apa? Silahkan.
tolong Pak Lukas bikinkan surat penggabungan. Saya bikinkan, saudara. Apa susahnya sih? Mungkin kalau ketua sinode yang lain, mohon maaf, akan merasa terhina. Betul nggak Bapak Ibu? Oh kalau saya tidak. Yang saya lihat tuh bukan Pak Pendetanya. Yang saya lihat itu adalah pekerjaan Tuhan. Paham Bapak Ibu? Lagian apa susahnya sih bikin surat penggabungan dan surat pernyataan keluar? Wong gampang kok. Sulit amat. Ya. Kadangkala manusia itu mempersulit pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar untuk kita memiliki sikap yang rendah hati. Yang penting pekerjaan Tuhan itu maju. Ya, Bapak Ibu. Dan saya sangat prihatin sekali. Pernah sekali waktu saya konseling dengan seseorang yang sudah keluar dari salah satu kehilat. Saya bilang begini, cobalah kamu kembali lagi saja ke kehilat itu. Dia bilang, saya nggak bisa, Pi, kembali. Loh kenapa? Karek kembali saja kok susah amat. Dia bilang, bagaimana saya bisa kembali? Orang Pak Gembalanya saja sinis kalau sama saya. Nah ini kan jadi penghambat, saudara. Betul nggak, Bapak Ibu? Jemaat di Kehilat Alef Tau ini banyak loh yang keluar. Dulu dari 1.500 tinggal 120, banyak. Tetapi sikap hati saya dengan mereka tidak berubah. Bahkan yang waktu nama Yesua, mereka menyatakan diri keluar. Dan biasanya mereka mendapatkan persembahan kasih dari salah satu pengurus. Saya bilang kali ini tangan saya sendiri yang memberikannya. Mereka saya dudukkan. Dan saya katakan, sudah, kamu mau vakum, tidak mau pelayanan lagi? Tidak, ya sudah. Kalau tidak mau, ya sudah, enggak apa-apa. Ini ada persembahan. Dan sebelum itu saya lakukan sakramen pembasuhan kaki. Sekalipun usia mereka jauh lebih muda. Tapi saya lakukan itu, saya lakukan sakramen pembasuhan kaki. Saya basuh kaki mereka, saya peluk kaki mereka, saya cium kaki mereka. Dan saya berdiri, saya peluk mereka sambil saya bisikkan. Kalau engkau di luar sana ada masalah, cari saya. Karena saya akan selalu ada untuk kamu. Kenapa saya lakukan seperti ini, saudara? Karena saya tidak ingin hati saya cacat. Saya tidak ingin masa kedatangan Tuhan ternyata hatiku ada rasa pahit, berbahaya di hadapan Tuhan. Kita pun harus belajar seperti Yesua. Yesua dihina, dicaci maki, diolok. Dan dia tidak pernah melakukan pembalasan. Saya percaya kalau seseorang itu, katakanlah merugikan, sanggup nggak Bapak Yahweh tolongin kita? Sangat sanggup. Bisa nggak Bapak Yahweh balaskan sakit hati yang seharusnya kita miliki? Bisa? Oh bisa banget, saudara. Jadi kita jalani hidup ini dengan tulus. Yang penting jaga hati, agar supaya hati itu tidak cacat. Karena waktu kita sudah tidak lama lagi. Jangan sampai kalau kita amati seperti yang dikatakan kebaktian kebangunan rohani, tetapi yang terbangun bukan rohaninya, tetapi yang diubek-ubek hanya jiwanya saja. Semangat menyala-nyala itu hanya jiwa. Setelah itu melempem seperti kerupuk, saudara. Oleh karena itu saya katakan, Yesua juga pernah mengalami bagaimana dia ditolak justru ketika dia menemplak dosa. Di dalam kitab Yohanan pasal 6, ayat 60 sampai 63 atau kitab Yohanes, dikatakan demikian. Sebab itu,
Setelah mendengarnya, banyak dari antara para muridnya berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Dan Yesua ketika mengetahui dalam dirinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut mengenai hal itu, dia berkata kepada mereka, apakah hal ini membuat kamu tersandung? Jika kemudian kamu dapat melihat Anak Manusia naik ke tempat dia sebelumnya berada, rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh, dan dialah kehidupan. Pertanyaan saya, apa yang Yesus lakukan itu rohani atau jiwani? Rohani, saudara. Bagus. Jadi kita bisa membedakan di sini apa jiwa dan apa rohani. Dan sampai hari ini saya masih melihat ada banyak sekali orang yang masih punya pendirian jiwani. Sekalipun dia sudah ngerti kebenaran. Pernah ada orang yang saya tanya, kamu sudah ngerti nama Bapak Yahweh? Oh sudah. Kok kamu masih ibadah di situ? Dia jawab apa? Ya bagaimana ya Pak? Karena Pak pendetanya itu baik. Padahal kalau saya bilang bukan baik, itu kejem banget saudara. Membiarkan jemaat itu binasa. Karena nama kudus Bapa Yahweh. Amin. Ya. Pak pendetanya baik dengan saya. Pendeta baik itu jiwani atau rohani? Jiwani. Saudara. Kenapa kok Anda tidak ibadah di tempat nama Bapa Yahweh? Ya gerejanya deket Pak. Gereja deket itu jiwani atau rohani? Jiwani. Saudara mulai bisa menilai dengan baik. Loh kenapa kok tidak di sono? Ya teman saya banyak di gereja itu. Teman yang banyak itu jiwani atau rohani? Jiwani. Nah kalau teman yang banyak kan tidak harus ibadahnya. Saudara berteman dengan siapapun boleh, gak ada salahnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya tidak ke sono, ya mertua saya ada di situ, nggak enak nanti. Mertua yang ibadah di situ, jiwani atau rohani? Jiwani. Jarang sekali orang punya prinsip yang kuat. Tempat ini tidak memberitakan kebenaran, saya keluar. Itu baru rohani, saudara. Sekalipun nggak nyaman di telinga. Saya dulu kan begitu. Begitu saya tahu, saya memanggil nama Yahweh dilarang oleh organisasi, ya katakan kalau Pak Lukas terpanggil nama itu ya, Anda melanggar tata gereja. Oh ya? Terus? Anda saya skorsing dan kalau tetap, saudara saya pecat. Oh gitu. Nggak usah diskorsing, nggak usah dipecat. Detik ini juga saya keluar. Itu prinsip saya, saudara. Karena saya tidak ingin di pundak saya yang terdapat banyak jiwa, apalagi sekarang ratusan ribu jiwa ada di subscriber. Saya tidak rela kalau mereka binasa. Saya harus menyampaikan apa adanya sesuai firman Tuhan. Suka tidak suka, saya harus menyampaikannya. Karena saya juga tidak ingin binasa. Waktu kita sudah pendek, Bapak Ibu. Oleh karena itu pada malam hari ini, dari beberapa kisah yang saya sampaikan, yang saya ceritakan kepada saudara, saya bersyukur saudara ternyata bisa menangkap sebuah kebenaran. Apakah ini jiwani, apakah ini rohani. Dan memang kadangkala antara jiwani dan rohani itu mix. Karena kalau rohaninya baik, jiwanya pasti baik. Tetapi jiwa yang baik, belum tentu rohaninya baik. Oleh karena itu, ayo kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita binasa, waktu kita sudah tidak lama lagi.
Sekali lagi saya memberikan pesan ini untuk saudara, agar supaya kita tetap setia. Saya tadi sudah katakan besok saya berangkat. Sekalipun tidak ada saya, saudara harus tetap setia beribadah. Karena saya juga carikan pengganti dari luar. Ada Pak Mul, ada Pak Nino, ada teman-teman kita yang lain. Saya berharap saudara tetap setia. Saya pantau saudara dari CCTV, ada 16 CCTV di sini. Saya berharap saudara tetap setia, dan kalau memang kita nggak bisa ketemu, kita ketemu di Samayim. Kita ketemu di negeri cahaya. Tapi harapan saya, kita akan bisa berjumpa kembali. Karena visi dan misi saya masih banyak yang harus digenapi. Doakan saja, karena tempat ini akan menjadi pusat mesianik dunia. Itu yang saya inginkan, Bapak Ibu. Dan doa saya, saudara akan ada dalam perlindungan dan kasih Bapa yang sempurna sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami sudah menyelesaikan pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Dikarenakan pada tanggal 4 sampai 20 Januari 2024, Bapak Ibu Gembala bersama rombongan melakukan perjalanan ke Tanah Perjanjian. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan selama gembala tidak ada di tempat, bisa menghubungi Ibu Yolan sebagai pelaksana tugas penggembalaan di nomor 0857 0155 5879. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Di kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rotson. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rotson. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotson. Baruk atapair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit neka ufri atmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faet,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mereka, Yesus mereka, Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.